Assalamualaikum sahabat cerita puisi yang Mimi rindu. Kita ulas film Sri Murali dan Jagapati Babu. Judulnya Mada Gajah tahun 2021. Gimana kabarnya para penonton di seluruh penjuru, seperti Davi di Aceh, Adipala di Cilacap, Amin di Konang Bangkalan, Jaka di Banten, Dedi Bimboyang di Bone, Miko di Kalianda Lampung, Subi di Serang Banten, Zainai di Banjarmasin, Afifudin di Batang, Jeki di Sudi Mampir, Hikmah Susilawati di Banjar, Kevin Junior di Lembata, Kiki Rahmawati di Hongkong, dan lain-lain. की वजह से न जाने कितनी लाशें बिछ चुकी हैं. Desa Sifagat dan Desa Gajendragat telah lama berseteru. Salah satu penyebabnya, Pera Badra selaku tuan tanah Desa Gajendragat memblokir air sungai ke desa-desa tetangga. Pemimpin Desa Sifagat, Bairafa yang kaya raya, tidak tinggal diam. Dia berdiri kokoh memperjuangkan nasib masyarakatnya yang mayoritas berprofesi petani. Bairafa mengobarkan perang melawan Pera Badra. Pertumpahan darah dan balas dendam terjadi setiap waktu. Istri Bairafa, Ratnama, tidak menyukai kekerasan yang selalu terjadi, apalagi setelah Ratna hamil. Bairafa ingin mewariskan permusuhan desa kepada putranya. Pada malam Ratna akan melahirkan, banyak penduduk desa berkumpul memberikan dukungan dan doa. Bairafa sangat cemas. Syukurnya Ratna melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat. Betapa bahagianya Bairafa memiliki seorang putra yang akan menjadi penerus. Tapi sebelum Bairafa melihat putranya, ada laporan anak buah Pera Badrat sedang menyiksa salah seorang warga bernama Rudrana. Tanpa pikir apapun, Bairafa bergegas pergi untuk menyelamatkan Rudrana. Setelah Bairafa pergi, serangan yang sangat mengerikan menyasar rumah Bairafa. Pera Badra bersama anak buahnya membunuh semua orang yang ada di sana. Ratna dan bayinya menjadi sasaran utama. Untuk menyelamatkan Ratna dan sang bayi, banyak warga rela mengorbankan nyawa. Ratna berusaha membawa bayinya pergi. Musuh terus mengejar. Ratna bertemu dengan warga yang selama ini menjadi pengemis, Basavana. Ratna meminta Basava membawa bayinya pergi jauh. Hanya dengan cara itu, si bayi akan bisa hidup dengan tenang. Bayi itu harus tumbuh tanpa mengenal pertumpahan darah dan dendam. Basava berat hati menerima amanah sebesar itu. Bagaimana mungkin dirinya yang seorang pengemis akan merawat putra tuan tanah dan pemimpin desa? Tapi Ratna terus memaksa. Basava pun membawa bayi itu pergi. Jauh. Untuk mengelabui Pera Badra dan anak buahnya yang mendekat, Ratna melompat ke sungai. Ratna pura-pura kehilangan bayinya di sungai. Bairafa dan para penduduk desa lainnya juga datang. Pera Badra kabur melarikan diri. Ratna memberitahu suaminya jika bayi mereka hanyut di sungai. Bairafa sangat marah dan pergi mengejar musuh. Orang yang paling berduka sebenarnya tentu saja Ratna. Sungguh pedih hati Ratna harus berpisah dengan bayinya. Setiap hari Ratna hanya bisa menangis merindukan putranya. Terkadang Ratna seperti orang gila bermain ayunan seorang diri. Tapi itulah pengorbanan seorang ibu yang ingin putranya tetap hidup dan jauh dari dunia kekerasan. Sementara Basava membawa bayi tak berdosa itu ke kota Varanasi di negara bagian Uttar Pradesh. Basava memberinya nama sebagai Surya. Seharusnya Surya dibesarkan dengan segala kemewahan, tapi nasib membuat Surya dibesarkan di jalanan di antara sampah dan mayat kremasi. Sekali setahun Basava selalu pergi menemui Ratna. Basava menerima sedekah sambil menceritakan perkembangan anak yang diasuh. Ratna hanya bisa mengetahui tinggi badan putranya dari keterangan Basava. Surya menjalani kehidupan yang keras dan cadas. Basava tidak pernah memanjakan Surya. Bahkan setelah menginjak remaja, Surya dibawa ke gangster Varanasi bernama Muhammad. Bekerja untuk gangster Muhammad membuat Surya akrab melihat kekerasan. Di usianya yang masih remaja, Surya telah menunjukkan keberanian di atas rata-rata. Surya menusuk seseorang yang ingin menipu Muhammad. Nyali Surya membuat Muhammad menyayanginya. Bertahun-tahun kemudian, Surya yang diperankan oleh Sri Murali telah tumbuh menjadi gangster berpengaruh di kota Varanasi. Para pembunuh bayaran yang mengincar nyawa Surya dilahap. Surya menghabisi mereka semua tanpa ampun.
Nama Surya yang datang sebagai bocil kini telah menjadi kekuatan tak tertandingi di Varanasi. Surya menjadi gangster penguasa kota. Dia menguasai bisnis kremasi mayat dan mengurusi properti milik orang-orang kaya. Basava sendiri tetap mengunjungi Ratna sekali setahun. Basava selalu bercerita tentang putra Ratna. Dengan penuh perasaan bahagia, Ratna membuat tanda ukuran tinggi putranya di pilar tembok rumah. Putranya yang kini berusia 28 tahun sudah tinggi. Pada hari itu, Ratna harus pergi ke kuil menemani suaminya, Bhairava, melakukan ritual keagamaan. Basava juga datang untuk melihat ritual. Ketika ritual akan dimulai, anak buah Virabhadra menyerang Bhairava. Meski sudah tua dan beruban, Bhairava masih cukup tangguh. Tapi karena musuh terlalu banyak, Bhairava terluka. Basava kasihan melihat Bhairava. Apalagi Ratna terus-terusan menangis melihat suaminya terluka. Basava berinisiatif melempar sarang lebah. Ribuan lebah yang terbang membuat Virabhadra dan anak buahnya kabur melarikan diri. Nyawa Bhairava selamat untuk sementara waktu. Para penduduk desa meratapi nasib Bhairava. Andaikan saja putra Bhairava masih hidup, Bhairava pasti akan hidup bahagia. Basava diam termangu mendengar ocehan para penduduk. Basava memilih kembali ke Varanasi. Di kota itulah putra Bhairava, Surya, menjadi penguasa. Setelah beberapa hari, Basava duduk santai melihat Surya dan sahabatnya Ciku menagih bayaran kepada seorang pria bernama Kasi. Surya telah menyelesaikan pekerjaannya mengurus properti Kasi, tapi Kasi tidak mau membayar. Itulah alasan Kasi diikat. "Bayaranmu sangat mahal, saya butuh waktu mengumpulkan uangnya. Saat ini saya tidak punya apa-apa," ucap Kasi. Surya tidak peduli dengan alasan apapun. Surya meminta Kasi menjual asetnya. Apalagi Surya menemukan Kasi memiliki dokumen tanah yang bisa dijual. Kasi memiliki alasan lain. Dokumen tanah bernomor 26/53 itu disebut tidak mungkin bisa dijual. Lokasinya berada di tempat yang sangat mengerikan. Pertumpahan darah biasa terjadi di sana. Kasi akan mati jika pergi menjual tanah itu. Surya sama sekali tidak gentar. Dia akan mengambil bayarannya dari menjual tanah milik Kasi yang ada di Gajendragat, negara bagian Karnataka. Kasi kemudian memberikan kuasa kepada Surya untuk menjual tanahnya. Surya dan Ciku langsung berangkat ke Gajendragat. Langkah pertama, Surya mendatangi pengacara lokal untuk mempercepat proses penjualan tanah. Pengacara pertama yang didekati sangat kaget melihat dokumen tanah yang dibawa Surya. "Anda akan membunuh saya dengan kasus tanah ini. Tidak ada pengacara yang bisa menangani kasus ini," ujar si pengacara. Surya jadi kesal dan mencari pengacara lain. Pengacara itu justru meminta Surya segera pergi agar nyawanya selamat. Tanah yang ingin dijual oleh Surya sudah dikuasai oleh seseorang bernama Virabhadra. Sejak lama Virabhadra telah merampas banyak tanah penduduk di desanya dan sedesa tetangga. Itulah yang membuat Virabhadra menutup aliran air ke desa lain. Siapapun yang melawan dibinasakan. Sebagian orang yang ketakutan lebih memilih bermigrasi. "Dokumen yang kamu bawa sekarang pasti milik salah satu penduduk yang bermigrasi itu," terang si pengacara. Menurut si pengacara, satu-satunya orang yang bisa membantu Surya mendapatkan tanahnya adalah Bhairava dari desa Sivagad. Selama ini Bhairava telah banyak berjuang membantu orang melawan Virabhadra. "Hanya Bhairava yang bisa membantumu," ucap pengacara. Surya dan Ciku melanjutkan perjalanan mencari Bhairava ke desa Sivagad. Bhairava ditemukan sedang membunuh salah satu anak buah Virabhadra. Pembunuhan itu dilakukan Bhairava untuk membantu penduduk desa mendapatkan kembali tanahnya. Inilah pertemuan pertama Surya dengan ayah kandungnya yang belum dia ketahui. Surya bicara jujur tentang tujuan kedatangannya untuk meminta bantuan Bhairava. Surya tidak menginginkan tanah itu kembali, tapi akan langsung dijual untuk mendapatkan uang. Sikap angkuh Surya kurang disukai oleh Bhairava. Surya diminta memperjuangkan sendiri tanahnya atau pergi. "Saya hanya akan pergi setelah saya menjual tanah itu," tegas Surya. Untuk sementara waktu, Surya dan Ciku harus memikirkan tempat tinggal. Entah mengapa, Ratnama yang sejak tadi memperhatikan Surya menawarkan tempat tinggal. Ratna tidak ingin terjadi sesuatu kepada Surya yang akan menghadapi Virabhadra. Andaikan saja Ratna tahu jika Surya adalah putra kandungnya, mungkin Ratna akan memeluk Surya dengan sangat erat.
Selanjutnya, Surya bersama Ciku pergi melihat tanah yang akan dijual. Tiba-tiba banyak domba di jalan. Mereka terpaksa banting setir menghindari domba. Akibatnya tanaman tebu di sana banyak rusak. Pemilik tebu ternyata seorang gadis bernama Pallavi yang memiliki paras cantik. मेरे खेतों का क्या हाल कर दिया है तूने? रात की सारी फसल खराब करके रख दी, हाँ? सारे गन्ने तो Pallavi marah-marah karena tebunya rusak. Surya justru terpesona melihat kecantikan wanita di hadapannya. Pertemuan pertama itu tanpa perkenalan. Surya memilih untuk melanjutkan tujuannya ke tanah bernomor 26/53. Tanah yang berbentuk sawah itu atas nama Virabhadra. Tanpa perasaan takut, Surya dan Ciku merobohkan papan nama yang dipasang Virabhadra. Sekembali dari sawah, Surya melihat ada seorang wanita yang mengadukan suaminya kepada Ratnama. Suami wanita itu tidak menginginkan bayi mereka karena menduga istrinya selingkuh. Surya yang tidak sengaja mendengarnya jadi emosi dan menampar pria itu. Surya tidak ingin si bayi menjadi yatim piatu seperti dirinya. Ratnama hanya terdiam melihat aksi Surya. Pallavi yang ada di sana juga tidak merespon. Ternyata Pallavi tinggal di rumah Ratnama. Sejak kecil Pallavi diasuh oleh Bhairava dan Ratnama setelah kedua orang tuanya meninggal. Kebetulan ayah Pallavi adalah sahabat Bhairava. Surya meminta maaf kepada Ratnama atas tindakan kasarnya. Perhatian Ratna justru fokus melihat tinggi badan Surya yang persis sama dengan tanda garis di pilar tembok. Ratna jadi teringat putranya yang dititipkan kepada Basava. Pada saat makan malam, Ratna semakin dibuat salfok dengan gaya duduk Surya yang persis sama dengan Bhairava. Termasuk gaya menggaruk-garuk kening. Ratna jadi menduga-duga jika Surya adalah putranya. Surya dan Bhairava tidak menyadari kemiripan mereka. Surya sedang uring-uringan karena makanan yang disajikan Pallavi kurang disukai. Secara jujur, Surya ingin disajikan makanan kesukaannya yaitu palak panir. Keesokan harinya, Ratnama mendengar informasi Basava ada di desa. Ratna langsung menemui Basava untuk menanyakan kabar putranya. Basava memberitahu bahwa putra Ratna tumbuh menjadi pemuda yang penuh kasih sayang. Karakternya lembut dan tidak menyukai kekerasan. Nyamuk saja dibiarkan menghisap darahnya. Ratna yang mulai curiga Basava berbohong menanyakan makanan kesukaan putranya. Basava dengan enteng menjawab masakan favorit putra Ratna adalah palak panir. Mendengar itu, Ratna mengacungkan pistol ke arah Basava. Katakan yang sebenarnya, seperti apa putra saya? Di mana kamu mengasuhnya? Jika kamu berbohong, saya akan menembakmu, ancam Ratna. Akhirnya, Basava bicara jujur bahwa pemuda yang ada di rumah Ratna saat ini adalah bayi laki-laki yang dulu dititipkan. Nyonya, Surya adalah putramu, ungkap Basava. Perasaan Ratna campur aduk mengetahui fakta bahwa Surya adalah putranya. Ratna sangat bahagia, tapi juga merasa telah dibohongi dan dihianati oleh Basava. Kamu tidak membesarkan dia seperti yang saya minta, padahal saya sangat mempercayaimu. Dia ada di sini karena kamu kan? Bawa dia pergi, ujar Ratna. Hal yang ditakutkan Ratna putranya akan terlibat pertumpahan darah. Tapi Basava memiliki pandangan berbeda. Basava kasihan melihat Bhairava yang sudah tua masih berjuang untuk orang banyak. Terakhir kali Basava datang, anak buah Virabhadra berhasil melukai Bhairava. Basava tidak ingin hal serupa terjadi lagi. Karena itulah Basava sengaja membuat Surya datang ke tempat asalnya. Surya akan menjadi penyelamat dan menyelesaikan masalah desa. Basava meminta Ratna tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Surya. Sosok Surya sangat tangguh dan bisa diandalkan. Saya tidak akan membawa Surya pergi. Surya juga pasti tidak akan mau pergi sebelum tujuannya menjual tanah berhasil, ucap Basava. Ratna tidak tahu harus berkata apa. Ratna pulang untuk melihat putra kandungnya yang sangat dirindukan itu. Surya ditemukan sedang tertidur pulas. Ingin sekali rasanya Ratna memeluk Surya, tapi itu tidak mungkin dilakukan. Ratna hanya bisa mengelus kepala putranya. Itu saja sudah cukup membuat Ratna bahagia. Ratna mulai menumpahkan segala perhatiannya kepada sang putra tercinta. Ratna menyuapi Surya, membersihkan kukunya, membuatkan kopi, dan lain-lain. Surya sampai bingung dan merasa tidak enak. Ratna merahasiakan kebenaran dari Surya agar tidak terlibat pertumpahan darah seperti ayahnya. Tapi karakter Surya yang hobi kekerasan membuat Ratna khawatir. Apalagi Surya menawarkan diri kepada Bhairava agar dilibatkan bertarung melawan Virabhadra. Demi keselamatan putranya, Ratna sekali lagi rela berkorban. Ratna meminta Surya segera pergi dari rumah karena sudah cukup lama menumpang. Masalah tanah yang akan dijual oleh Surya, Ratna sendiri yang membeli tanah itu. Surya sama sekali tidak berpikir macam-macam. Setelah mendapatkan uang dari jual tanah, Surya akan pergi besok pagi.
Hari ini saya mau nonton pameran desa dulu, besok pagi saya langsung pergi dari sini, ucap Surya. Ratna tidak mengizinkan Surya menginap lagi, Surya harus pergi saat itu juga. Setelah mereka menyelesaikan administrasi jual beli tanah, Surya pun pamit pergi dengan wajah bahagia. Ratna hanya bisa menangis melihat kepergian putra semata wayangnya itu. Dalam perjalanan, Surya bertemu dengan Basafa. Surya mengira Basafa datang ke desa untuk menyusulnya. "Kenapa menyusul ke sini? Urusan saya sudah selesai kok. Tanah itu sudah saya jual. Ayo kita pulang," ujar Surya. Basafa kecewa dengan Surya. Basafa membuang uang hasil penjualan tanah. Sikap Basafa membuat Surya heran dan kesal. Baru kali ini Basafa menolak uang. Basafa tidak mau lagi menyimpan rahasia yang sudah ditutup selama puluhan tahun. Basafa mengungkapkan identitas asli Surya. "Ratnama adalah ibumu dan pria yang berkelahi setiap waktu itu ayahmu. Bhairava adalah ayah kandungmu," terang Basafa membuat Surya shock. रत्नामाई तेरी माँ है। Basafa bicara jujur tentang skenario yang dibuat untuk membawa Surya ke tempat asalnya. Masalah uang bayaran yang tidak diberikan oleh Kali, semua itu rencana Basafa. Aset tanah yang dianggap milik Kasi sebenarnya milik Basafa yang telah dirampas oleh Virabhadra. Surya diharapkan bisa mengakhiri kekejaman Virabhadra, bukan justru hanya memikirkan uang. Surya bisa hidup sampai saat ini berkat pengorbanan banyak orang. Kini Basafa meminta Surya menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Surya dibuat berjanji untuk merahasiakan identitasnya sampai tugas yang diberikan selesai. Sementara Bhairava dan Ratnama sedang menghadiri acara pameran desa. Virabhadra bersama anak buahnya datang menyerang. Banyak banteng dikerahkan untuk melukai para penduduk. Seperti biasa, Bhairava berdiri menjadi yang terdepan melindungi orang-orangnya. Surya datang di waktu yang tepat. Surya menggantikan peran ayahnya yang sudah sepuh itu. Surya tidak mengizinkan ayahnya bertarung. Bhairava sampai heran melihat sikap Surya. Ratna yang sudah mengetahui Surya adalah putranya sangat khawatir. Untungnya Surya benar-benar tangguh. Surya adalah gangster penguasa kota Varanasi. Preman kampung hanya butiran debu di hadapannya. Surya menghajar semua anak buah Virabhadra. Gaya berkelahi Surya sangat keren. Bhairava bisa duduk santai menjadi penonton. Virabhadra turun tangan untuk membunuh Bhairava. Surya tidak tinggal diam, ayah kandungnya dilukai. Virabhadra diangkat seperti debu, lalu dihempaskan ke tanah. Untuk pertama kalinya, duo ayah dan anak itu bekerja sama menghadapi Virabhadra. Meski sejak bayi Surya tidak pernah dididik oleh Bhairava, tapi buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Andaikan saja Surya mau, Virabhadra bisa dibunuh saat itu juga. Tapi Surya tidak melakukannya. Surya meminta Virabhadra tidak lagi memonopoli air irigasi. Semua tanah penduduk yang sudah dirampas juga harus dikembalikan. Surya benar-benar telah mempermalukan Virabhadra di hadapan banyak orang. Untuk lebih mengetahui sejarah hidupnya, Surya menemui sang ibu Ratnama. Secara detail, Ratna menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Surya hidup di tempat jauh. Ratna ingin putranya tidak hanya selamat, tapi juga bisa menjalani hidup damai tanpa kekerasan. Itulah alasan Ratna menyerahkan bayinya kepada Basafa. Ratna mengungkapkan penderitaannya karena tidak sempat merawat putranya. Surya terdiam dan memeluk ibu kandungnya itu. Hubungan Surya dan Ratna diketahui juga oleh Pallavi yang sejak tadi mengintip. Ratna meminta Surya tidak lagi terlibat kekerasan. Sebuah gelang suci diikatkan. "Surya, selama gelang suci ini ada di tanganmu, kamu tidak boleh memukul siapapun," ucap Ratnama. Ibu dan anak itu kini bisa saling mencurahkan perhatian. Mereka meluapkan segala kasih sayang yang selama ini tak tersampaikan. Surya juga lebih sering bersama ayahnya. Hanya saja Bhairava tidak menyadari sedang bersama putranya. Setelah menemani sang ayah, Surya kembali ke rumah. Di kamar Surya sudah ada Pallavi. Gadis itu ditemukan mengenakan baju Surya.
Tanpa basa-basi, Pallavi memeluk Surya. Pallavi mengungkapkan cintanya. Surya menyambut baik cinta itu, karena sejujurnya Surya telah jatuh cinta kepada Pallavi sejak pandangan pertama. Mereka pun resmi berpacaran. Hal yang tidak disadari Surya, bahaya sedang menanti. Kekalahan Perabhadra membuat putranya Tandava marah besar. Tandava yang baru keluar dari penjara berjanji akan balas dendam. Ketika Surya mengantar ayahnya ke rumah pejabat kolektor distrik, Tandava merencanakan pembunuhan. Syukurnya Surya cukup cerdik. Surya berhasil lolos dari berbagai rencana pembunuhan tanpa disadari oleh Bhairava. Surya mengantar Bhairava dengan selamat hingga ke rumah kolektor. Kedatangan Bhairava terkait dengan distribusi air. Pemerintah sudah memberikan persetujuan karena tidak takut lagi dengan Perabhadra. Surya sendiri menunggu di luar. Surya harus menghadapi anak buah Tandava yang datang untuk balas dendam. Adanya gelang suci dari sang ibu membuat Surya tidak menggunakan kekerasan. Surya berusaha menghindari serangan. Gelang suci di tangan Surya terlepas karena sabetan parang lawan. Saat itulah Surya menunjukkan kehebatannya. Semua lawan dibabat habis. Tandava sangat kecewa rencananya digagalkan oleh Surya. Tandava jadi penasaran dengan identitas Surya. Basava tiba-tiba datang mengungkapkan identitas asli Surya. Bayi Bhairava dan Ratnama yang dianggap meninggal 28 tahun lalu sebenarnya masih hidup. Bayi itu adalah Surya yang tumbuh menjadi pemuda gagah perkasa. Dulu saya pergi karena takut kepada kalian, tapi sekarang saya berdiri di hadapan kalian. Selamatkan diri kalian jika memungkinkan, ujar Basava mengolok. Setelah mengetahui hubungan Surya dan Bhairava, Tandava memiliki rencana lain. Tandava mengajak ayahnya pergi menemui Bhairava di bendungan. Tanpa diduga, Tandava menyentuh kaki Bhairava sebagai bentuk penghormatan. Semua orang sampai heran melihat Tandava. Bukan itu saja, Tandava juga meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan ayahnya. Saya ingin menjadi orang baik, kita adalah tetangga desa, kita harus hidup rukun, ucap Tandava. Bhairava sendiri bingung dengan perubahan sikap Tandava. Tapi Tandava terlihat sangat serius ingin berdamai. Semua tanah penduduk yang telah dirampas ayahnya juga dikembalikan. Untuk memulai hubungan baru itu, Tandava bersedia menikah dengan putri sahabat Bhairava. Keinginan Tandava membuat Bhairava dan Pallavi kaget. Para penduduk desa yang sangat merindukan kedamaian mendukung penuh niat baik Tandava. Bhairava pun menerima tawaran Tandava. Bhairava mengancam akan membunuh Tandava jika berkhianat. Pallavi tidak bisa melawan kesepakatan itu. Pallavi bersedia dijodohkan dengan Tandava demi kepentingan orang banyak. Surya yang baru datang bingung menyaksikan kekasihnya dijodohkan dengan Tandava. Tapi Surya tidak mungkin melawan keputusan itu. Tanpa mengulur waktu, acara pertunangan antara Tandava dan Pallavi diselenggarakan dengan megah. Perabhadra juga mengikuti irama permainan putranya. ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೂನು ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ದಿನವೂ ನಿಂತರು. Kebersamaan dan kedamaian saat ini membuat Bhairava sangat bahagia. Berbeda halnya dengan Surya yang benar-benar merasakan patah hati. Dia menutup rapat kesedihannya. Surya bahkan bersedia mendampingi Pallavi bertukar cincin dengan Tandava. Setelah acara pertunangan selesai, Pallavi bicara empat mata dengan Surya. Pallavi kecewa dengan sikap Surya yang mengorbankan cintanya. Surya diminta menggagalkan pernikahan itu. Obrolan mereka didengar oleh Bhairava. Untuk menjaga perdamaian tidak rusak, Bhairava meminta Surya pergi. Bhairava tidak ingin kisah cinta Surya dan Pallavi merusak segalanya. Ratnama tidak bisa melawan keputusan suaminya. Ratna juga meminta Surya pergi demi kebaikan desa dan keselamatan Surya. Tidak ada pilihan lain bagi Surya kecuali kembali ke kota Varanasi. Di stasiun, hati Surya sangat sedih. Surya tidak hanya akan kehilangan cinta, tapi juga kedua orang tuanya. Tapi panggilan video yang masuk ke HP Surya mengubah segalanya. Bhairava telah dihianati oleh Tandava. Musuh yang terlalu banyak membuat Bhairava tidak berdaya.
Tandava dan ayahnya begitu puas berhasil membodohi Bhairava. Tidak lama lagi Bhairava akan segera mati. Orang yang membunuh dengan pengkhianatan bukanlah manusia, ujar Bhairava. Tandava hanya tersenyum. Bukan dirinya saja yang mengkhianati Bhairava. Istri Bhairava juga telah melakukan pengkhianatan selama puluhan tahun. Putramu tidak pernah meninggal di sungai. Istrimu berbohong. Surya adalah putramu, ungkap Tandava. Ratnama membenarkan ucapan Tandava. Bhairava justru bahagia mengetahui Surya adalah putranya. Sejak belum lahir, Bhairava telah memberi nama kepada putranya yaitu Madagaja. Tandava tidak mau mendengar ocehan Bhairava lagi. Tandava akan membunuh Bhairava dengan kapak. Untungnya Surya sudah datang menggantikan Tandava. Kali ini Ratnama dengan bangga memperkenalkan Surya sebagai putra Bhairava. Ratna sendiri yang melepas gelang suci di tangan Surya untuk membunuh para penjahat itu. Dalam waktu singkat, Surya berhasil menghabisi semua anak buah Tandava. Surya juga memukul, menghajar, dan menyiksa Tandava. Setelah puas, Surya membunuh Tandava. Begitu pula dengan Verabhadra. Surya menghabisi nyawa orang jahat itu. Setelah semua musuh binasa, kedamaian sejati terwujud antara kedua desa. Air irigasi mengalir lancar. Surya bisa hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Surya juga bersatu dengan kekasih tercintanya, Pallavi. Film selesai. Bye-bye.